Halo, selamat pagi anak-anak ibu. Materi kita hari ini yaitu mengenai barisan aritmatika. Coba kalian perhatikan, apa pendapatmu tentang gambar berikut? Ini adalah susunan daripada batang korek api. Apa hubungannya dengan barisan aritmatika? Nah, kita coba amati bahwasanya dalam susunan batang korek api ini terdiri dari 5 tingkat. Tingkat yang pertama, korek api yang disusun sebanyak 4. Untuk tingkat yang kedua, korek api yang disusun jumlahnya 7. Untuk tingkat yang ketiga, korek api yang disusun menjadi berjumlah 10. Untuk tingkat yang keempat menjadi 13 dan tingkat yang kelima menjadi 16. Nah, boleh kita perhatikan tadi 4 lalu menjadi 7, menjadi 10. Dan dari situ kelihatan bahwasanya selisihnya bernilai 3. Dari tingkat 2 ke tingkat 1, dari tingkat 3 ke tingkat 2, dari tingkat 4 ke tingkat 3, sampai dengan tingkat 5 ke tingkat 4 mempunyai selisih 3. Nah, itulah yang dinamakan barisan aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki selisih yang tetap ataupun sama. Perhatikan barisan bilangan berikut ini. 1, 3, 5, 7 dan seterusnya hingga 99. Apakah barisan bilangan berikut adalah barisan aritmatika? Maka kita cari terlebih dahulu bedanya berapa. Nah, selisih di antara baris 1 dan baris kedua itu adalah 2. Selisih antara baris ke-3 dengan kedua juga 2. Selisih barisan ke-4 dengan barisan ketiga itu juga 2. Maka dapat disimpulkan bahwa barisan bilangan tersebut adalah barisan bilangan aritmatika. Untuk contoh yang kedua, coba kita perhatikan di sini memiliki beda yang sama, yaitu juga bernilai 2. Suku kedua kita kurangi dengan suku pertama. 4 dikurang 2 hasilnya adalah 2. 6 dikurang 4 hasilnya adalah 2. 8 dikurang 6 hasilnya juga 2. Maka karena barisan ini memiliki beda yang sama, maka barisan ini dinamakan barisan aritmatika. Untuk contoh yang ketiga, 16, 13, 10, 7. Nah, apakah ini termasuk barisan aritmatika? Maka kita perhatikan suku kedua kita kurangi dengan suku yang pertama untuk mencari selisihnya seperti itu ya. Jadi 13 dikurang 16 itu negatif 3. Kita cari selisih berikutnya. 10 dikurang 13 juga hasilnya negatif 3. 7 dikurang 10 hasilnya juga negatif 3. Maka barisan tersebut adalah barisan bilangan aritmatika. Jadi dapat kita simpulkan untuk mencari beda dalam barisan aritmatika, B sama dengan UN dikurang UN kurang 1. Jadi suku kedua dikurangi dengan suku pertama. Barisan aritmatika ada juga yang dinamakan dengan barisan aritmatika bertingkat. Jadi kalau contoh yang tadi itu adalah barisan aritmatika bertingkat 1. Contoh yang ini 1, 5, 12, 22, 35 dan seterusnya. Kita lihat selisih dari suku kedua ke suku pertama, yaitu 5 kita kurangi 1 hasilnya adalah 4. 12 kita kurangi 5 hasilnya adalah 7. 22 kita kurangi 12 hasilnya 10. 35 kita kurangi 22 itu hasilnya adalah 13. Nah, kita cari selisihnya ternyata tidak sama. Lalu kita simpulkan bahwasanya itu tidak barisan aritmatika. Ya kan? Nah, namun ada namanya barisan aritmatika bertingkat. Dari selisih yang sudah kita dapat ini, kita cari lagi berapa selisih mereka. Jadi tadi 4, 7, 10, 13. Sekarang kita cari selisih di antara suku pertama dan suku keduanya. Jadi 7
7 dikurang 4 itu adalah 3, 10 dikurang 7 adalah 3, 13 dikurang 10 juga 3. Maka sudah sama selisihnya di tingkat kedua. Maka soal ini adalah barisan aritmatika tingkat 2. Yang berikutnya, ini barisan aritmatika 1, 3, 11, 31, 69, 131. Nah, kalau kita lihat di sini selisihnya itu tidak sama ya. 2, 8, 20, 38, 62. Sudah tahu ya cara mencarinya dari mana? Dikurangkan ya. Lalu karena tidak sama, kita coba cari lagi selisih dari beda yang sudah kita cari. Ternyata masih juga belum sama. Hasilnya 6, 12, 18, 24. Nah, coba kita cari sekali lagi. Apakah bedanya sudah sama? Kita coba kurangkan, yaitu 12 kurang 6 selisihnya 6, 18 kurang 12 selisihnya 6, 24 kurang 18 selisihnya juga 6. Maka bisa kita simpulkan bahwasanya soal ini adalah contoh barisan aritmatika bertingkat 3. Rumus untuk mencari suku ke n barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Keterangannya, UN di sini adalah suku ke N, A adalah suku yang pertama, B itu adalah bedanya, dan N itu adalah bilangan asli yang menyatakan urutnya. Jadi kalau diminta suku ke 15, maka N-nya menjadi 15. Contoh, diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, dan seterusnya. Hitunglah suku ke-50 dari barisan tersebut. Jadi dia tanya suku ke-50 itu jumlahnya berapa? Maka apa yang diketahui dari soal tersebut? Diketahui A atau U1, terkadang orang buat U1 ya, atau sama dengan A. A-nya itu suku pertama, 2. Lalu B, bedanya berapa? Beda itu tadinya suku kedua kurang suku pertama, berarti 5 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 3. N-nya yang ditanya suku ke-50, maka N menjadi 50. Maka kita masukkan ke rumus. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali beda. Maka U 50, N-nya jadi 50, sama dengan A2 tadi. 2 ditambah N-nya 50 dikurang 1 dikali bedanya tadi 3. Hasilnya adalah 149. Maka suku ke 50 dari barisan tersebut adalah 149. Yang kedua, setiap minggu Rasti menabung di koperasi sekolah. Jadi Rasti ini menabung di koperasi sekolah setiap minggu, bukan hari ya, setiap minggu. Nah, pada minggu yang pertama Rasti menabung Rp30.000. Pada minggu kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya Rasti menabung Rp8.000. Tentukan besar uang Rasti pada minggu ke-14. Jadi dari soal ini kita ketahui bahwasanya A-nya ya minggu pertama, berarti itu adalah A-nya Rp30.000. Nah, bedanya yang mana? Ya katakan tadi dia minggu kedua dia menabung 8.000, minggu ketiga 8.000, otomatis uangnya bertambah-tambah 8.000, ya kan? Jadi pertama tadi 30.000, kalau dia tabung lagi 8.000, suku keduanya menjadi 38.000. Maka bedanya berapa? 38.000 kurang 30.000, maka bedanya adalah 8.000. N-nya berapa? Karena dia minta minggu ke-14, maka N-nya menjadi 14. Kita masukkan ke rumus, berarti U14 sama dengan A-nya tadi 30.000 ditambah 14 nilai N dikurang 1 dikali bedanya 8.000. Maka diperoleh 30.000 sama U ke-14 atau suku ke-14 sama dengan 30.000 ditambah 13 dikali 8.000. Suku ke-14 sama dengan 30.000 ditambah 149
Jawabannya adalah 134.000. Maka besar uang Rasti pada minggu ke-14 adalah 134.000. Demikian pengaplikasiannya di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini materi kita hari ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan.